Oke bosku, seperti inilah penampakan aliran Sungai Batang Toru. Ikan sungai ini cukup besar. Ini bisa kita lihat dua ekskavator yang sedang melakukan normalisasi. Ini adalah permukiman warga daerah Taman Sari yang rusak. Ya, kita bisa lihat dan saksikan bersama juga permukiman warga Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Batang. Hari Guru. Pas Hari Guru. Hari Guru itu memang sudah disiarkan sholat subuh kan? Sholat subuh diumumkan di masjid. Para penduduk Taman Sari siap siaga, hati-hati, banjiran susul katanya. Lagi cepat lah Pak ya penanganan bencana. Saya berharap mudah-mudahan cepatlah selesai masalah yang penanganan ini dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel Deddy Arianto yang terus mengupdate informasi terbaru kondisi lokasi bencana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada Sabtu 10 Januari 2026, saat ini saya sedang berada di Desa HP Songbaru, tepatnya di aliran Sungai Batang Toru, dan bisa kita lihat dua unit alat berat masih terus beroperasi untuk melakukan normalisasi Sungai Batang Toru. Halo bosku, sebelum tonton video ini tidak ada salahnya Anda untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang dapat mengikuti update terbaru lokasi bencana maupun jalan ekstrim di Provinsi Sumatera Utara. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan menampilkan video-video terbaik bagi para pengikut channel ini. Oke. Ini bisa kita lihat dua ekskavator yang sedang melakukan normalisasi ataupun pengerukan Sungai Batang Toru bosku. Oke bosku, seperti inilah penampakan aliran Sungai Batang Toru. Ini bisa sama-sama kita lihat dan kita saksikan. Sungai ini cukup besar. Ya bosku, seperti ini penampakan Sungai Batang Toru. Dua unit alat berat
terlihat terus beroperasi untuk melakukan normalisasi aliran sungai ini, bosku. Wow, cukup banyak batu dan pasir ya, bosku. Oke, masih terus melakukan pengerukan. Kita lihat pengerukan masih terus dilakukan.
Bisa kita lihat dan kita saksikan bersama, dua ekskavator ini masih terus melakukan normalisasi Sungai Batang Toru. Ya bosku, ekskavatornya sudah beristirahat. Ini adalah permukiman warga daerah Taman Sari yang rusak akibat bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Ini permukiman warga bosku, bisa kita lihat bersama. Sementara dua ekskavatornya kini sudah akan beristirahat. Nih, permukiman warga yang hancur diterjang banjir bandang pada 25 November lalu bosku. Ini adalah sumur warga bosku, udah tertutup sumurnya. Ini di daerah Taman Sari, Desa H. Pesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah siang, ekskavatornya akan beristirahat bosku. Nanti normalisasi akan dilanjutkan setelah istirahat siang. Tuh, juga permukiman warga yang hancur. Ini permukiman yang berada dekat das Sungai Batang Toru bosku. Oke, alat berat sudah istirahat. Ya bosku, inilah permukiman warga juga bosku yang hancur akibat banjir bandang disertai kayu pada 25 November 2025 lalu. Itu juga bisa sama-sama kita lihat dan kita saksikan kerusakan permukiman warga saat bencana banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan bosku. Ya, kita bisa lihat dan saksikan bersama kerusakan permukiman warga yang dekat dengan daerah aliran Sungai Batang Toru. Rumahnya setengah sudah roboh. Juga permukiman warga yang rusak akibat terjangan banjir bandang pada November lalu bosku. Ini permukiman warga daerah Taman Sari, dan itu juga rumah warga masih belum dibersihkan bosku, masih banyak lumpur di permukiman ini. Ya bosku, kita akan coba dekat mereview kondisi permukiman warganya yang ada di sini. Pasirnya masih tinggi bosku. Ini dia porak-poranda diterjang banjir. Tengok itu lemari
Bahkan dinding rumah sudah rusak di belakangnya bosku. Ini juga permukiman lainnya yang mengalami kerusakan akibat banjir disertai kayu gelondongan, pasir. Udah rusak berat bosku. Tidak ada lagi kita lihat masyarakat yang tinggal di daerah ini karena rumahnya tidak ditempati lagi saat ini. Para korban telah berada di posko pengungsian yang ada di permukiman karyawan PT PN 4 Batang Toru. Ini juga kita lihat tuh kursinya bosku sampai naik. Saya tidak bisa mendekat. Nah, itu habis semua bosku. Ini udah 1 bulan lebih, belum ada lagi pemulihan lokasi ini atau pembersihan lokasi ini. Kita akan dekat lagi melihat ketinggian lumpurnya. Nih permukiman lainnya, dan ini yang tadi. Nah, ini kursinya kita bisa saksikan dan lihat lumpur masih ada di permukiman ini. Nah, ini kursinya juga hancur. Kita akan masuk ke dalam melihat kondisi rumahnya. Wow, rusak. Lumpurnya kalau saya ini ada setinggi hampir 1 meter bosku. Nih, kita akan coba ke dapur dulu seperti apa kondisi permukimannya. Waduh, habis semua bosku. Ini kamarnya sudah ditinggalkan oleh warga. Sekarang warga masih bertahan di posko pengungsian, namun sayangnya belum ada lagi pembersihan di lokasi ini. Masih banyak lagi bosku. Kita belum dapat menemui warga yang tinggal di daerah ini. Sebenarnya kita ingin mencari warga yang tinggal di daerah ini karena kita ingin bertanya-tanya ada berapa kakak warga di desa ataupun dusun Taman Sari ini bosku. Di depan ini juga permukiman lainnya yang rusak akibat terjangan banjir bandang pada 25 November lalu. Ini permukiman warga lainnya. Ini rumah juga, kalau lihat dari kondisinya ini rumah, ada pondasi-pondasi yang masih itu. Rumah hancur total. Sementara kita akan melihat kondisi rumah yang ini bosku, yang sudah tidak nampak lagi penghuninya. Rumahnya ini rumah cukup besar bosku. Seperti apa kondisinya kita lihat nih. Wow, masih banyak pasir dan tanah. Sementara itu nih masih banyak lumpur lagi bosku, belum ada yang dibersihkan. Ini udah 1 bulan lebih. Ini kamarnya juga bosku, kita lihat semuanya. Nih rusak, itu temboknya jebol, tembok depannya. Kita akan coba mengambil ke depan sana bosku, melihat kondisi di depan sana seperti apa kerusakannya. Ini dari jauh udah kita spill tadi, tapi dekat belum. Saya akan coba ke depan. Nah, kita akan coba ambil masuk ke dalam bosku. Rumahnya cukup besar. Wow, hancur. Tempat tidurnya juga hancur. Roboh nih bosku kamarnya. Dan tembok rumahnya juga setengah udah hancur. Nah itu
Nah, termasuk ini dan termasuk tembok ini bosku sudah pada roboh. Seperti inilah penampakan dusun Taman Sari, Desa Pesong Baru yang porak-poranda diterjang banjir bandang pada 25 November lalu. Kita tidak mengetahui ada berapa kakak di daerah ini, namun tidak ada kita lihat satu orang warga yang masih tinggal di lokasi ini karena rumah mereka hancur dan sampai hari ini sudah bisa kita bilang hampir 2 bulan pasca bencana banjir Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Batang Toru, belum ada untuk di desa ini belum ada pembersihan material kayu dan lumpur ya. Masih banyak kita lihat kayu-kayu, lumpur, dan bahkan para penghuni rumah ataupun korban banjir ini sudah meninggalkan permukiman mereka karena khawatir Sungai Batang Toru meluap lagi. Ini penampakan permukiman warga yang porak-poranda saat peristiwa bencana banjir terjadi bosku. Ini adalah sebelumnya permukiman warga, tapi sudah hancur. Bisa kita tengok hanya sedikit dinding di atas pondasi yang tinggal. Hah? Boleh? Ini dia. Oke. Di depan kita itu ada warga. Kita coba bertanya-tanya kepada warga yang masih mencari. Ya. Mencari kata benda yang masih bisa diselamatkan. Enggak, abang aja. Abangnya aja. Bang. Tunggu. Oke. Tunggu. Pak. Pak, Tunggu. bisa kenalkan Pak nama kita siapa? Nama saya Sujit Nova. Ya, kita warga desa mana nih Pak? Warga desa Pesong Baru sini. Warga desa sini. Pesong Baru ini kan kampungnya ini Taman Sari. Taman Sari. Juga kampungnya Pesong Baru. Pesong Baru. Rumah kita di daerah sini atau di mana? Rumah ini anak di depan, ini besan, lagi di sini lah juga kan. Lagi di sini. Kalau ini punya kakak, Heeh. nah, habis lah. Inilah tinggal, inilah Pak. Yang Apa ketinggalan mana apa bisa digunakan. Piring-piringnya. Nah, piring-piring jelas ini. Jadi kita kemarin tadi di sini nyari apa nih Pak? Bongkar ini rumah ini punya adik. Heeh. Nah, Cari harta benda ya. tempat yang bisa ketinggalan lah. Kayak itu lemari mana bisa digunakan kalau enggak ya cuma lah namanya alam kan. Nah, enggak Ini ketinggalan. Pak, kalau bisa ceritakan ini kejadian banjir ini kapan ini Pak? Kejadiannya tanggal 25. 25 November. Hari guru. Hari Guru. Pas hari guru. Hari guru itu memang sudah disiarkan sholat subuh kan? Sholat subuh diumumkan di masjid. Para penduduk Taman Sari siap siaga, hati-hati. Banjiran susul katanya PLTA mau buka. Belum sempat bilang gitu, udah naik air Pak. Udah naik. Nah, jadi mana yang bisa selamatlah dulu diangkati. Kalau masalah harta benda nggak mikirkan lah kan. Yang penting mikirkan keselamatan itulah yang orang tua. Udah tuh susulan keduanya lagi hari Rabunya. Itu lebih parah lagi. Lebih parah. Nah, biasanya kan kalau sekali aja udah aja tuh nggak datang lagi kan yang biasa. Udah tuh ini yang susulan kedua lebih parah nih. Inilah kayu-kayu besar maka habis. Itulah masjid jadi lautan gitu. Jadi Pak ada berapa kepala keluarga di Taman Sari ini Pak? 43 Pak. 43 kepala keluarga. Kalau perumahan ada berapa rumah di sini Pak? Perkiraan lah 40. 40 lebih ada 40. Ada 40 rumah Pak. 40 rumah. Pak, ini udah hampir 2 bulan, tapi belum ada dilakukan pembersihan di lokasi ini. Seperti apa harapan kita Pak? Ya ini kan itu mulai katanya digali dulu itu kan, alat berat itu kan, pembersihan. Tapi Normalisasi. katanya untuk pembersihan, katanya namanya kita Normalisasi. masyarakat kan, tunggu atasan lah pemerintah itu udah masuk 3, katanya 6 yang untuk pembersihan ini. Makanya di sini
pemerintah bilang jangan ditinggal lagi, Jangan jangan tempati lagi lah. Tempati lagi. Nah, nanti kalau musibah adalah masyarakatnya ada terjadi gini nggak tanggung jawab lagi pemerintah, karena kan ada dipindahkan ke situ. Mantap. Nah, Untuk Yang ke segala-gala. 227. 27. Nah, 27. Iya Pak, tapi udah berapa lama ini Pak? Kita tinggalnya di mana jadi selama ini Pak? Oh, selama ini kalau saya di Apis yang baru inilah di depan aku depan. Ya. numpang. Yang lainnya Pak, yang lainnya? Ini di itu kenal sama Ada Heri numpang apa? Saputra itu numpang ini Numpang ya tempat keluarga. ya. Nah, bukan sombong lah gitu kan. Anak kan karyawan kebun. Iya, Jadi waktu ini mengungsi diangkat kemana lah dari pemerintah belum ada tempat tinggal kan. Jadi dari itulah Babere tadi bahasa Bataknya Babere. Udahlah tempati aja nih mana yang kosong-kosong perumahan kebun ini. Perumahan Nah, PTPN jadi ya. ada yang satu rumah ini 5 keluarga, mana yang apa. Yang penting nggak kehujan nggak kepanasan lah. Jadi mayoritas perekonomian masyarakat sini apa nih Pak? Kalau di sini petaninya kami. Petani. Sini ini terdampak lah kami, petani pun mana bisa lagi tanam lagi. Habis semua kan. Cuman alhamdulillah bantuan itu, tapi kalau makan kan nggak mungkin Pak. Makan aja. Makannya Indomie telur kan nggak mungkin kan Pak. Jadi kita berharap lagi cepat lah Pak ya penanganan Saya bencana. berharap mudah-mudahan cepatlah selesai masalah yang Penanganan ini. penanganan ini dari pemerintah. Bang, mempertegas saja Bang. Ini jadi kampung mati Bang. Iya, mati ini. Ini kampung mati ya. Kampung mati. Tadi namanya udah. Makanya kita pun masih di sana ya. Nah, saya sana. Kalau sini ini besan, rumah yang udah kebuka jendelanya antara maaf cakap banyak jarak. Jadi Anjir, ya. pintu jendela udah saya buka. Kalau yang sana punya anakku udah habis semua, nggak ada pandasi pun nggak ada habis semua. Nah, Tapi alhamdulillah tidak ada korban di sini Pak ya. Alhamdulillah. Kalau itokku itu waktu diangkat ini belum nak besar air, tinggal lakinya kan. Tinggal kalau kami bilang kami orang Jawa ya apalah ipar gitu kan. Iya. Nah, siap ngangkat itokku tadi baliklah babiriku udah segini air. Untung rumahnya tinggi. Itulah. Masih selamat ya Pak ya. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa lah di desa Taman Sari ini. Oke. Desa apa dusun Taman Sari Pak? Dusun Taman Sari. Dusun Taman Sari. Oke Pak. Terima kasih Pak. Harapan Bapak masih berharap tinggal di sini atau ke Oh, enggak Pak. Kalau umpamanya lah diizinkan pun minta maaf lah, nggak mau tinggal di sini lah. Mana tahu nanti susul yang akan datang kan kita nggak tahu. Khawatir Udah masih. trauma ya Bang. Udah trauma lah, trauma. Oke bosku. Nengok air kayak gitu, tengoklah tingkah laku manusia, kayu-kayu gitu besar-besar kan. Iya, Kalau Pak, memang anyut pasti sama akar-akarnya kan gitu kan. Oke Pak. ini kan dari Bapak. Oke bosku. Menurut dari warga sekitar di sini juga di kampung sini, apakah mereka sepakat semua seperti Sepakat, itu? Pak. Oh, Sepakat ya. Nggak bosku, mau ini macam seperti lah, inilah maaf lah katanya kan. Iya, iya. Pernyataan sumpah dari nggak salah lah, satu tinggal di korban situ, nggak mau lah, bencana katanya gitu. di daerah Ini Dusun aja, Taman Sari, tengoklah nih, nggak rusak Kecamatan ya Batang Toru, bangunnya. Kabupaten Tapanuli Nggak mau Selatan. dah. Enggak lah, kayak katanya daripada nyawa kami yang apa, tinggalkanlah itu. Jadi ini kampung mati lah ya Bang. Kamu mati lah Sekarang ya. Ikhlaskan ya Pak. Nah, ikhlas tinggal lah. lagi di sini lagi. Oke. Ini penampakan Kasih ya, Pak. permukiman warga di daerah Mudahan Dusun Taman Sari, selesai lah. Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Iya. Iya. Enggak. Pelanggan ini aja udah nggak mau, apalagi hujan sore itu kan. Udah nggak mau lagi nengok kemari. Nah, trauma. Pak, kita ini izin juga masukkan ke YouTube nih Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk yang baik nggak apa-apa. Iya Pak, iya Pak. Ya, itu tadi pernyataan salah seorang korban bencana di daerah Dusun Taman Sari, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Nih, kondisi desa ini bisa kita katakan nyaris menjadi desa kampung mati, bosku. Ya, apa yang dapat lah, ada piring, gelas satu, apa. Oke bosku, seperti ini penampakan Dusun Taman Sari, Desa Pesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita lihat kerusakan-kerusakan permukiman warga. Nih bisa kita lihat dan saksikan bersama. Tadi kita telah wawancara salah seorang warga di dusun ini. Catat sebanyak 43 kepala keluarga yang ada di lokasi ini. Halo bosku, sebelum tonton video ini tidak ada salahnya Anda untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa like, share, dan komennya agar Anda bisa terus mengupdate info terbaru
pasca bencana ataupun pemulihan lokasi bencana dan jalan-jalan ekstrim di Provinsi Sumatera Utara.